Selamat Hari Natal kepada kalian semua yang merayakan. Mudah-mudahan Natal ini membawa damai dan sukacita buat kita semua. Kiranya Natal ini dapat melatih kita dalam kesabaran dan kesederhanaan. Berani menerima apa yang kita hadapi dan menjadikan kita jauh lebih kuat untuk meraih kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang, tentunya di tahun depan ya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Hai guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. Seperti biasa, di akhir minggu ini kita masih berbicara seputar tentang investasi. So, dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua. Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya, so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, jangan kemana-mana ya. Oke, sebelumnya Tia ingin menyapa semua sahabat Tia Channel yang merayakan Natal ya, yang merayakan Natal kemarin dan mungkin sekarang masih merayakan. Jadi selamat Hari Natal kepada kalian semua yang merayakan. Mudah-mudahan Natal ini membawa damai dan sukacita buat kita semua. Kiranya Natal ini dapat melatih kita dalam kesabaran dan kesederhanaan. Berani menerima apa yang kita hadapi dan menjadikan kita jauh lebih kuat untuk meraih kehidupan kita yang lebih baik di masa yang akan datang, tentunya di tahun depan ya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Oke guys, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas tentang syarat-syarat berinvestasi pada instrumen investasi yang benar. Jadi kalau misalkan kalian ingin berinvestasi, jangan sampai salah berinvestasi atau jangan sampai berinvestasi pada instrumen yang salah. Karena banyak sekali pada zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang menawarkan investasi-investasi yang tidak jelas. Mungkin terdengar atau terkesan wah atau terkesan menggiurkan di awal. Tapi kalian harus tahu, kadang sesuatu yang menggiurkan di awal kadang berakhir dengan hal-hal yang tidak baik atau tidak mengenakan. Jadi kalau misalkan kalian ingin berinvestasi, berinvestasilah di instrumen yang benar. Nah, ciri instrumen yang benar itu apa sih? Di sini akan Tia jelaskan atau Tia sharing kan buat kalian semua. Jadi ada 5 syarat sebuah instrumen investasi yang benar. Oke guys, 5 syarat dalam berinvestasi yang benar ya. Di sini telah saya bikin perinciannya. Yang pertama adalah memiliki usaha yang jelas. Yang namanya investasi bisnis dapat dimaknai sebagai menginvestasikan uang terhadap suatu bisnis yang benar-benar ada. Jadi bukan fiktif ya, bukan bohongan. Jadi bisnisnya itu memang ada dan kelihatan. Maka dari itu sebelum berinvestasi, Anda harus mengidentifikasikan usaha yang dijalani oleh bisnis tersebut. Jadi sebelum kalian masuk ke dalam bisnis, sebelum kalian menginvestasikan uang kalian ke dalam bisnis tersebut, kalian harus tahu itu bisnisnya apa, bisnis apa, dan apa yang mereka jalankan gitu. Jadi jelas bisnisnya ya. Kemudian kebanyakan dari investasi berbasis money game atau investasi skema piramida biasanya lebih menonjolkan sistem. Mereka menjual sistem rekrutasi berbayar di mana member yang mengajak member baru akan mendapatkan bonus, sedangkan usaha yang dijalankan masih samar-samar karena ditutupi oleh iming-iming keuntungan yang menggiurkan. Nah, kadang di sini ada investasi bodong atau investasi yang nggak benar ya, yang nggak jelas ya. Jadi mereka tuh lebih menonjolkan ke sistemnya. Jadi dia kadang kita nggak tahu gitu sebetulnya bisnis tersebut atau investasi tersebut sebetulnya pokoknya apa gitu. Pokok bisnis mereka itu apa yang menjadi perputaran roda bisnisnya. Tapi mereka lebih menonjolkan pada saling merekrut gitu. Jadi yang ditonjolkan tuh individunya daripada si bentuk investasinya. Nah, seperti yang kalian tahu kan dari teknik ini atau skema piramida ini bisa kita sebut juga dengan skema Ponzi ya. Nah, buat jelasnya apa itu skema Ponzi? Skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan investasi lain.
dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten, jadi sangat menggiurkan gitu, jadi sangat istilahnya di luar nalar gitu ya. Kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Jadi di dalam bisnis seperti ini yang mengandung skema ponzi atau skema piramida, biasanya ini orang yang terlibat di dalamnya, mereka tuh saling istilahnya berlomba-lomba mencari investor baru agar investor baru tersebut dapat masuk ke dalam bisnis tersebut dan dapat menghasilkan penghasilan buat si investor lama. Jadi si investor lama ini mendapatkan bonus atau keuntungan dari investor yang baru. Jadi uangnya seperti berputar seperti itu gitu ya. Sedangkan bisnisnya nggak tahu gitu, nggak jelas bisnisnya apa gitu ya. Kemudian jika skema ponzi ini tidak berhentikan oleh pihak berwenang, skema ini akan hancur oleh beberapa alasan. Antaranya promotor menghilang dan mengambil sisa uang yang diinvestasikan, di mana di luar uang yang telah dibayarkan pada investor yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan di skema piramida itu kan bentuknya kayak piramid ya, makanya disebut piramida. Dari atas dia membina jaringan sampai ke bawah, sampai ke kaki besar gitu. Mungkin yang di atas di tahap awal, di angkatan ke-1 sampai angkatan ke-5, mereka mungkin balik modal atau mungkin mereka dapat untung. Tapi dari angkatan ke-5 sampai ke bawah itu bablas gitu ya. Jadi yang angkatan 5 ke bawah itu membiayai investor-investor di awal, di angkatan awalnya gitu ya. Jadi ketika dana sudah terkumpul banyak, maka si yang mengoperasikan bisnis tersebut dia bisa saja menghilang, karena kita tidak tahu kalau bisnis seperti ini kan istilahnya apa ya, itu seperti maling. Jadi perginya kita nggak tahu, jadi hilang begitu saja tanpa kita ketahui. Kemudian karena skema ini memerlukan investasi berkesinambungan untuk membiayai keuntungan yang lebih besar, ketika investasi ini melamban, skema ini mulai runtuh karena promotor kesulitan untuk membayar keuntungan yang dijanjikan. Krisis likuiditas ini sering menyebabkan kepanikan seiring dengan semakin banyaknya permintaan kembali uang mereka. Jadi kalau misalkan lagi tersendat-sendat, misalnya gini contohnya, biasanya si yang punya bisnis ini dia akan mengeluarkan bonus atau keuntungan untuk investornya. Si investor lama mencari investor baru, kemudian investor baru daftar, kasih duit, nah menghasilkan uang atau menghasilkan income untuk investor lama. Ketika investor baru ini mulai sulit didapatkan, otomatis kan si yang punya operasional bisnis ini kan dia harus bayar terus ke investor lama. Nah uangnya kan semakin menipis loh. Soalnya uangnya semakin menipis, kadang mereka menunda-nunda pembayaran. Yang tadinya harusnya tepat waktu diundur 2 hari, diundur 3 hari, bahkan diundur sampai berminggu-minggu. Ketika orang-orang mulai panik gitu, kenapa yang biasanya pendapatan atau income mereka dapat dengan teratur, kenapa jadi pending, jadi diulur-ulur. Nah karena panik, maka kan banyak orang pada minta duit. Nah di saat itulah si pemilik bisnis ini mulai kebingungan, dan akhirnya bisnis ini runtuh dan pemilik bisnis ini membawa kabur sisa uang yang telah dia kumpulkan. Syarat yang kedua, produk atau jasa yang dijual itu harus profitable ya. Memiliki usaha artinya memiliki produk atau jasa yang dijual. Apabila perusahaan tersebut memiliki usaha yang jelas, maka yang selanjutnya Anda identifikasikan, susah ngomongnya, adalah jenis produk atau jasa yang dijual. Apakah profitable atau tidak? Dalam artian, apakah produk tersebut dibutuhkan masyarakat? Harganya seperti apa? Kelangsungan produknya untuk jangka panjang seperti apa? Semua harus ada teliti dengan baik. Jangan sampai Anda berinvestasi pada perusahaan yang produk atau jasanya sebagai kedok untuk mendapatkan investor atau member baru. Jadi kadang kan ada seperti usaha atau bisnis ya. Jadi mereka kelihatannya mereka memasarkan suatu produk. Padahal produk itu produk maya gitu. Jadi produk itu bukan suatu produk yang betul-betul dibutuhkan. Jadi yang sebetulnya mereka butuhkan itu adalah member baru gitu. Jadi sebetulnya tanpa produk tersebut tuh yang penting member baru masuk. Nah itu, jadi produknya nggak jelas. Nah kemudian nah itu tadi, jadi produknya itu dijual, bisa produk bisa jasa ya, dijual tidak laku lantaran harganya terlalu mahal atau tidak dibutuhkan masyarakat. Jadi yang tadi Tia bilang itu ya, jadi kalau misalkan produknya nggak jelas, jadi sebuah bisnis itu, sebuah usaha itu, kalau kita berinvestasi dalam sebuah usaha,
tentunya si usaha itu harus ada produk yang profitable. Contohnya gini, kalau misalkan ada toko bakso ya, tuh warung bakso, kalian ingin berinvestasi di warung bakso tersebut, otomatis kan produknya ada jelas ya, bakso ya, bakso yang dijual ke konsumen dan menghasilkan uang, pendapatan, dan itu profitable, ada keuntungan di dalamnya. Jadi bukan sesuatu yang kita investasikan ke dalam bisnis yang produknya kita tidak tahu atau yang produknya maya gitu. Jadi nggak ada produknya gitu. Jadi produknya cuma diputer-puter aja gitu. Jadi apa ya, istilahnya juga tidak dibutuhkan oleh masyarakat, dan juga produknya itu sebetulnya tanpa produk. Yang bergerak ini bukan produknya, jadi orang-orangnya atau rekrutan-rekrutannya. Seperti lo ya kira-kira. Dan yang ketiga adalah memiliki sistem yang jelas, bukan menjual sistem. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, berinvestasi pada bisnis yang sistemnya jelas, bukan menjual sistem. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan, jadi berinvestasilah pada bisnis yang memiliki sistem. Jadi ada sistemnya, bukan yang menjual sistem seperti sistem jaringan atau sistem ponzi yang tadi ya. Kebanyakan dari investasi abal-abal, nah ini nih, kebanyakan dari investasi abal-abal adalah menjual sistem rekrut member berbayar. Jadi mereka ceritanya menjual sistem gitu ya, bukan apa istilahnya, bukan memiliki sistem, tapi menjual sistem. Jadi mereka menjual sistem rekrut member berbayar dengan bonus yang akan didapatkan per referral member. Kalau investasi bisnis yang lazim kan istilahnya sistemnya kan bagi hasil gitu, bagi hasil ada keuntungan, bagi hasil bagi rata gitu ya, atau bagi saham. Tapi kalau dengan perjanjian tentunya ya. Tapi kalau misalkan kalau misalkan yang tadi yang menjual sistem itu, dia itu istilahnya menjual sistem dengan merekrut member yang baru. Sedangkan investasi yang benar itu kan, sebetulnya investasi yang benar itu kan kita nggak perlu member baru, kita hanya menunggu untuk mendapatkan hasil investasi tersebut tanpa harus merekrut member yang baru. Keuntungan yang kita dapat apakah bisa dengan persentase atau bagi hasil tentunya gitu ya. Jadi orang yang diinvestasikan bertugas menjual produk dan jasa, bukan menjual sistem. Jadi kalau misalkan kita berinvestasi pada bisnis yang benar, orang-orang yang ada di situ tuh, orang-orang yang ada di dalam bisnis itu fokusnya itu menjual produk atau menjual jasa gitu ya. Jadi bukan menjual sistem, bukan menjual sistem pengrekrutan atau sistem jaringan. Dan yang keempat adalah terdaftar di BEI, Bursa Efek Indonesia. Nah, ini khususnya buat investasi yang berbau-bau saham gitu ya. Kadang ada investasi lain juga, investasi bodong yang istilahnya kamu nanti membeli saham apa gitu tanpa kita mengenal perusahaannya. Nah, untuk poin yang satu ini khusus investasi bisnis pada perusahaan yang go public gitu ya. Artinya investasi yang Anda lakukan dinamakan dengan investasi saham karena Anda membeli sejumlah saham di perusahaan yang Anda investasikan. Jadi kalau misalkan yang berbau saham ini harus terdaftar di Bursa Efek Indonesia ya. Untuk investasi yang satu ini sudah jelas legalitasnya karena perusahaan sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tentunya sudah mendapat pengawasan dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Namun tidak ada salahnya Anda mencari tahu daftar perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ataupun situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Kadang ada bentuk dari bisnis atau investasi, mereka bilang, wah kita sudah terdaftar di OJK nih, kita sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Tetapi sebetulnya mereka berbohong. Jadi mereka hanya memodalkan memodalkan surat-surat palsu tanpa kalian tahu, tanpa kalian selidiki. Kalian tidak tahu kalau itu adalah investasi yang palsu. Jadi berhati-hatilah. Nah, untuk poin yang kelima, untuk yang terakhir ini berlaku untuk Anda atau kalian ingin berinvestasi di sektor real di sekitar kalian gitu. Jadi poin kelima ini adalah pihak yang menjalankan bisnis itu harus kita kenal dengan baik. Apakah kita mengenalnya atau reputasinya, kita mengetahui reputasinya dengan baik gitu ya. Karena kan ada juga investasi kalau online itu namanya crowdfunding gitu ya. Jadi yang kita berinvestasi dikumpulkan dananya untuk suatu perusahaan, tapi kita harus tahu siapa si pendiri dari perusahaan tersebut. Apakah kita tahu reputasinya dengan baik, ataupun kalau misalkan kita mau berinvestasi di usaha-usaha yang ada, UKM gitu ya,
usaha UKM di masyarakat. Apakah kita kenal dengan orangnya? Kalau misalkan kita kurang kenal, apakah kita tahu latar belakangnya dan apakah usaha itu berjalan dengan baik gitu ya. Jadi kita harus tahu bentuknya gitu ya. Nah, apabila Anda ingin menjalankan investasi seperti ini, maka Anda harus kenal dengan figur orang yang Anda percaya. Untuk menjalankan usaha yang Anda modalin, mungkin Anda bisa mencari pengusaha di sekitar tempat tinggal Anda yang memiliki reputasi bagus, yaitu jujur, kredibel, pekerja keras, cerdas, dan memiliki jiwa bisnis sejati. Jadi kalau misalkan kalian ingin berinvestasi atau misalkan ada dalam lingkungan kalian yang bilang, ayo bergabung, ayo bergabung dengan usaha saya. Kalian harus lihat apakah dia orangnya jujur, kredibel, apakah orang itu dia pekerja keras, dan apakah usaha itu akan mendapatkan prospek atau mempunyai prospek yang cerah, ataupun apakah orang itu mempunyai reputasi yang baik. Nah, kalian harus berhati-hati juga. Jadi kalian harus pandai-pandai memilih. Oke guys, sampai di sini saja pembahasan kita pada video kali ini tentang berinvestasi yang benar. Jadi kita ambil kesimpulannya tadi ya. Jadi dalam berinvestasi, satu, kalian harus berinvestasi kepada bisnis yang jelas, ya, bisnis yang jelas, yang memiliki produk, yang memiliki sistem, bukan menjual sistem, rekrut, bukan menjual sistem jaringan, tapi jelas bisnisnya, gitu ya. Ada produknya profitable, dan memiliki sistemnya. Kemudian kalau misalkan kalian ingin berinvestasi dalam dunia saham, kalian harus tahu, atau kalian harus yakin, atau kalian harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut yang kalian investasikan itu terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia, itu yang berbau-bau saham, atau si bisnis tersebut diawasi oleh OJK, gitu ya, seperti crowdfunding ataupun seperti fintech dan lain-lain ya. Dan kalau misalkan kalian ingin berinvestasi di sektor real, di UKM di lingkungan kalian harus syarat-syarat yang tadi yang kalian harus tahu adalah si pemilik ini, atau si pengembang, atau si pelaku bisnis ini harus memiliki reputasi yang baik gitu ya, jujur, kredibel, dan tentunya dia memiliki prospek usaha yang bagus. Jadi jangan asal berinvestasi apalagi kepada orang yang tidak kita kenal gitu ya. Jadi sekali lagi guys, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, bisa menambah wawasan kalian tentang dunia investasi. Tetap dukung terus channel ini agar dapat bermanfaat untuk orang banyak, untuk kalian semua, dengan cara subscribe, like, komen, dan share, nyalakan lonceng di sebelah kanannya agar kamu dapat info-info terupdate dari channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye.